Batu bata? Ngapain ya nelpon gue? Halo? Halo usus goreng. Usus goreng. Batu bata, lo kenapa? Kok suara lo kayak gitu sih, kayak orang panik? Lo baik-baik aja kan? Gue gak apa-apa usus goreng. Tapi Mel Kenapa? Mel kecelakaan usus goreng. Sekarang kita di rumah sakit Tiara Medica. Dan gue bingung banget usus goreng. Ini semua salah gue. Mel kecelakaan gara-gara gue. Ya udah, lo tenang Batu bata. Usus goreng please. Please, gue butuh lo sekarang. Cuman lo yang bisa nenangin gue. Please usus goreng, gue butuh lo. Iya, gue kesana sekarang. Pokoknya lo tenang sampai gue datang di sana, oke? Makasih ya usus goreng. Putri mau kemana? Put, lo mau kemana? Bentar lagi kita kelas loh. Mel kecelakaan, Ki. Pangeran tadi nelpon gue dan dia kedengerannya ketakutan banget. Gue mau susulin mereka sekarang. Tunggu, gue antar ke rumah sakit ya. Oke. Ayo. Ibu nggak usah bilang siapa-siapa kalau kontrakan ini bos saya yang mau beli. Soalnya bos nggak mau kalau orang tahu bos yang beli kontrakan ini. Ya? Baik Pak, Bapak tenang saja. Yang penting harganya cocok dulu. Soal itu nanti saya akan bicarakan sama Bu Nawang. Baiklah kalau seperti itu. Saya pegang. Excuse me, ada apa ini ya? Kok pada ngeliatin ke arah rumah kontrakannya Bu Nawang terus? Ada masalah apa sama Bapak? Jelas jadi urusan saya, Pak. Karena saya ini calon kepala rumah tangga di rumah ini. Nah, sebaiknya kalau Bapak mau ngontrak, cari kontrakan lain aja. Banyak kok di sebelah sana-sana tuh. Karena ini udah dikontrak sama Bu Nawang sama anaknya, Pak. Ingat pesan saya, Bu ya. Beres Pak. Oke, saya duluan. Bu Muti nggak bermaksud untuk naikin uang kontrakannya Bu Nawang kan? Pak Regar itu tenang saja dan jangan berpikir yang macam-macam. Permisi. Iya. Tapi, nggak apa sih sebenarnya? Kenapa sih kau bisa kayak gini? Gimana kejadiannya? Bukannya kamu tadi sama Mel bareng pergi berdua naik mobil? Kok bisa Mel yang ketabrak mobil tuh? Ceritain ke Papa. Tadi di jalan aku sama Mel berantem, Pak. Terus kita berhenti di pinggir jalan. Aku keluar dari mobil, dan pas aku jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil yang mau nabrak aku, Pak. Terus aku nggak tahu gimana ceritanya, ada yang ngedorong aku dan aku jatuh ke pinggir jalan. Itu udah ketabrak. Pak, aku merasa ini semua salah aku.
Mungkin Mel yang udah nyelamatin aku dan sekarang Mel jadi kecelakaan kayak gini. Kalau Mel begini gara-gara kalian berdua, kalian harus tanggung jawab. Dan saya tidak akan tinggal diam. Mengerti? Mengerti? Aujo. Sus, gimana anak saya? Maksud Bapak, pasien Mel? Yes, Mel! Sekarang anak Bapak masih ditangani sama dokter. Maaf ya Pak, saya harus menemui dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata? Memangnya kenapa dengan mata Mel? Put, lo yakin mau ketemu sama mereka? Emangnya kenapa sih, Ki? Gue yakin. Di sana pasti ada bokapnya Mel. Mungkin ada bokapnya Pangeran juga. Ya tapi gue juga nggak mikirin sampai sana. Yang gue pikirin cuma keadaannya Pangeran. Karena tadi di telepon suara dia tuh ketakutan dan panik banget. Tapi bahaya buat lo juga, Put. Bokapnya Mel pasti nggak suka lihat cowok yang disukai sama anaknya itu deket sama cewek lain. Gue nggak mau lo kenapa-napa, Put. Please, percaya sama gue. Tapi gue khawatir banget sama Pangeran. Apalagi Pangeran bilang Mel itu kecelakaan gara-gara dia. Karena kan logikanya kalau Mel kecelakaan pas bareng sama Pangeran, itu kan artinya mereka satu mobil. Terus gimana kondisi Pangeran? Gue khawatir banget, Ki. Put, gue yakin Pangeran pasti baik-baik aja. Udah lo tenang ya. Udah, jangan nangis lagi. Sus goreng ngapain sih kesini sama Rizky? Pakai peluk-pelukan segala lagi. Nggak punya empati banget sih. Maksudnya apa coba? Pangeran! Ranmel di mana? Gimana keadaan dia sekarang? Gimana sih ceritanya kok dia bisa ketabrak? Jo, lo tenang dulu ya. Mel lagi ditanganin sama dokter. Sekarang, mendingan lo tenang. Terus kita berdoa supaya Mel gak apa-apa. Tenang lo bilang. Gimana gue bisa tenang kalau gue aja belum tahu kondisinya Mel kayak gimana sekarang? Sekarang gue mohon sama lo anterin gue ke ruangannya Mel. Gue mau lihat kondisinya. Pasti Rizky yang halangin usus goreng buat ketemu sama gue. Ngeselin banget sih tuh anak.
Padahal gue butuh usus goreng di sini buat menangin gue. Gue khawatir banget sama kondisi batu bata dan Mel. Gue udah nanya bagian informasi. Yang cuma dirawat serius itu cuma Mel. Pangeran baik-baik aja kok. Seriusan? Gue lega dengernya. Terus kalau Mel, kok bisa dirawat? Emang separah apa? Kondisi dia gimana? Gue nggak tahu, katanya sih lumayan serius. Put, mendingan kita pulang ya. Soalnya gue takut kalau lu di sini, lu bisa dapat masalah. Gue nggak tenang kalau belum ketemu langsung sama batu bata. Tapi gue juga nggak enak kalau maksain Rizky di sini. Gue tahu lo pasti berat hati banget pergi dari sini, Put. Ayo, Put. Mel udah ditungguin sama Pangeran, sama keluarganya kok. Ayo. Gue ke toilet dulu ya, sebentar aja. Gue anterin. Nggak usah, gue sendiri aja. Lo tunggu di sini ya, sebentar. Gue terpaksa bohong sama Rizky. Gue gak enak kalau dia tahu gue pengen banget ngeliat kondisinya Pangeran. Syukurlah Pangeran baik-baik aja. Gue lega banget udah bisa lihat dia secara langsung kayak gini. Maaf, Sus, saya nggak sengaja. Gue kayak denger suara usus goreng. Ya, gak apa-apa kok, Kak. Gak apa-apa.